Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, kali ini Ibu akan bertanya tentang apa manfaat tentang tanaman jagung bagi kehidupan manusia. Siapa yang tahu? Ya, Sarah, benar. Tanaman jagung itu bermanfaat untuk mengganti makanan pokok, yaitu padi. Terus daunnya itu bisa digunakan untuk makanan hewan ternak, yaitu seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan manusia. Ibu akan menyebutkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pertama yaitu setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaat dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima yaitu setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Baik anak-anak, mari kita masuk pada materi yang pertama. Coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Gimana, sudah? Lalu, apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Silahkan diamati dan Ibu beri waktu sekitar 3 menit. Bagaimana anak-anak, sudah selesai ya mengamatinya? Kalau sudah, Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota. Bagaimana? Sudah ya? Kalau sudah, setiap kelompok silahkan membuat pertanyaan minimal 3 dan Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai ya? Kalau sudah, silahkan tukarkan pertanyaan kalian dengan kelompok lain. Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu selama 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah? Kalau sudah, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, Ibu akan membahas sedikit tentang gambar yang ada di samping. Dalam gambar di samping terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain yang bisa diperoleh manusia dari tumbuhan? Ibu akan menjelaskan pada kalian. Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu yang pertama, sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Setelah kalian belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan yang kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan jagung.
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Agar bisa tumbuh, petani biasanya menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal jagung akan tumbuh di permukaan tanah. Setelah bakal jagungnya tumbuh, bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang hingga setelah 3-3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berupa tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana jagung berkembang biak, silahkan kalian baca teks bacaan yang ada di buku siswa halaman 2 dan 3. Untuk kegiatan selanjutnya, temukanlah ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut dan tuliskanlah pada diagram yang sudah disediakan. Seperti yang ada dalam teks bacaan tadi, perkembangbiakan jagung disebut juga dengan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Untuk lebih memahami perkembangbiakan generatif, silakan kalian amati gambar tersebut, gambar di atas. Setelah mengamati gambar tersebut, Ibu sekarang akan menunjukkan bagian-bagian bunga sempurna. Ibu akan mengambil salah satu contoh, yaitu ini bunga sepatu. Bunga sepatu ini ada bagian-bagiannya sendiri. Yang pertama yaitu putik. Putik berada di atas, warnanya lebih merah. Lalu selanjutnya yang panjang ini itu dinamakan tangkai putik. Sedangkan yang berwarna kuning kecil ini bernama serbuk sari. Dan tangkai kecil di serbuk sari ini bernama tangkai sari. Bunganya ini disebut dengan mahkota bunga. Hijau di bawah ini dinamakan kelopak bunga. Ini dinamakan tangkai bunga. Di tangkai putik ini yang paling bawah ada bakal biji. Untuk lebih jelasnya, silakan amati gambar. Perkembangbiakan tersebut terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan antara putik dan benang sari. Selain jagung, ada tumbuhan lain yang berkembang biak dengan proses generatif, di antaranya padi, mangga, jambu, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Yang pertama, amatilah lingkungan di sekitarmu, kemudian carilah tumbuhan yang sedang berbunga. Yang kedua, gambarlah bagian-bagian bunga tersebut, kemudian tulislah cara penyerbukannya. Yang terakhir, bandingkan hasil gambar kelompok kalian dengan hasil gambar kelompok lain untuk membandingkan persamaan dan perbedaannya. Jika ada perbedaan, silakan jelaskan perbedaan tersebut. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Jika tidak, silakan kalian tulis manfaat dari perkembangbiakan generatif dan serahkan ke Ibu.
Setelah kalian membaca teks tentang bunga yang hidup di negara ASEAN, bunga yang indah dan cantik tidak hanya tumbuh di negara Indonesia, melainkan tumbuh dan mekar di negara tetangga. Hal tersebut, kita berada di kondisi geografis yang hampir sama sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Seperti contoh bunga sepatu. Bunga sepatu bisa tumbuh di negara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu bisa digunakan sebagai bahan pewarna, sedangkan di Malaysia, bunga sepatu disebut dengan bunga raya atau bunga nasional. Yang kedua, seperti contoh bunga Kamboja, bisa tumbuh di negara Indonesia dan di negara Laos. Di Indonesia, bunga Kamboja digunakan untuk pelengkapan tari adat seperti tari Bali. Sedangkan di negara Laos digunakan sebagai dekorasi keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan meski ketiga negara memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri ke organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu apa saja? Ada yang tahu anak-anak? Iya, yang pertama ada Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai negara mana saja yang tergabung dalam organisasi ASEAN, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang pertama yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama yang tergabung dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat kampung anyar atau kampung terapung. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Yang ketiga yaitu Malaysia. Negara Malaysia memiliki patung Dewa Murungga. Selain itu, Malaysia juga memiliki kota yang bernama Gior Town yang tercatat dalam UNESCO World Heritage sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Yang keempat, ada negara Filipina. Negara Filipina mempunyai budaya perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Tarian tradisional Filipina bernama tarian Tiningkling. Yang kelima, ada negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki banyak candi. Pada tembok candi terdapat ukiran dewa-dewa agama Hindu dan Buddha. Negara Kamboja juga memiliki tarian Aspara. Yang keenam yaitu negara Myanmar. Dijuluki sebagai negara 1000 pagoda dikarenakan terdapat banyak kuil-kuil budaya, mayoritas penduduknya keturunan Tibet. Yang ketujuh yaitu Vietnam. Negara Vietnam memiliki banyak permainan tradisional seperti menangkap jangkrik dengan mata tertutup, juga banyak tarian capi. Yang kedelapan yaitu negara Laos. Negara Laos terdapat olahraga tradisional, olahraga takraw seperti olahraga dan voli. Yang kesembilan yaitu negara Singapura. Negara Singapura memiliki patung menjadi ciri khas negara tersebut. Patung tersebut adalah patung berlion. Makanan khas Singapura adalah kepiting cabai. Yang ke-10 yaitu negara Thailand, negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Di negara Thailand, kepala bagian paling yang dihormati. Teh di Thailand disajikan dengan teh dan rempah-rempah yang disebut dengan Thai iced tea. Setelah kita mempelajari kegiatan hari ini, kita dapat menyimpulkan apa saja kegiatan yang kita dapat pelajari, yaitu yang pertama tentang bahasa Indonesia, yaitu kita dapat menentukan ide pokok. Yang kedua tentang materi IPA, yaitu tentang tumbuhan generatif. Yang ketiga yaitu tentang materi IPS, yaitu tentang ASEAN. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian, hari ini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas. Ibu beri waktu 15 menit. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, tolong kumpulkan ke Ibu.
beserta tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Nah, dari kegiatan awal sampai akhir, apakah pelajaran hari ini sangat menyenangkan? Nah, ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Sebelum materi Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu berpesan kepada kalian, jaga kesehatan di rumah saja, patuhi protokol kesehatan pada masa pandemi saat ini. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa membawa hand sanitizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.